Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan wa qur rabbi zidni ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan fillah wa billahi Allah Subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur senantiasa kita selalu saling mengingatkan di antara kita sesama kaum muslimin. Ya, bagaimana kita senantiasa memanjatkannya, mengucapkannya dan mengaplikasikan syukur tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memanjatkan dan mengaplikasikan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang senantiasa terus menerus Allah curahkan kepada kita. Ya, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat waktu luang, ya, mampunya kita melihat, mendengar, ya, merasakan merasakan kebahagiaan, ketenangan, keamanan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, sekiranya kalian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Maka kalau kita ingin mengucapkan semua nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada pada diri kita, khususnya ada pada diri kita saja, itu maka tidak cukup dengan 1-2 jam saja. Ya, umur kita tidak cukup untuk menyebutkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak. Dan nikmat ini adalah nikmat-nikmat yang umum. Nikmat yang umum yang kebanyakan kita masih lalai dalam mensyukurinya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak hanya memberikan nikmatnya kepada orang-orang yang beriman, tidak hanya kepada orang-orang yang taat, tetapi juga kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maha rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmatnya meliputi seluruh makhluk, ya, baik orang-orang yang taat maupun orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendapatkan nikmat khusus. Siapa mereka? Yang pandai bersyukur. Yang pandai bersyukur. Dan syukur yang benar dari seorang hamba adalah ketika semua fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua nikmat pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba tersebut, dia jadikan sebagai sarana untuk senantiasa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia jadikan sebagai pendukung bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah memang kita sudah tahu
tujuan kita ada di dunia ini, atau bahkan tujuan penciptaan kehidupan kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan Allah memberikan kita sarana, memfasilitasi kita dengan nikmat yang begitu banyak. Iya. Tujuan utamanya adalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Seandainya kalian bersyukur dengan nikmat pemberianku, maka aku akan tambah. Maka nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ketakwaan, nikmat ketenangan batin, ini adalah nikmat-nikmat khusus yang diberikan kepada orang-orang khusus yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat umum ini. Ya. Nikmat-nikmat yang umum, yang banyak. Ya. Salah satunya seperti ini. Ya, mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mensyukuri nikmat iman dan Islam kita sehingga meluangkan waktu kita yang mungkin biasanya kita liburan begini, ya, berkumpul sama keluarga, menghabiskan waktu weekend, ya, quality time bersama anak, saudara, ya, kemudian kita, ya, luangkan, ya, cuman, ya, sekali mungkin satu tahun, ya, 1 bulan, ya, kita luangkan waktunya untuk, ya, mensyukuri nikmat iman dan Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menghadiri, ya, majelis ilmu seperti ini. Ya, demi menjaga nikmat keimanan, meningkatkan kualitas keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, la in syakartum la azidannakum. Dengan bersyukur, mudah-mudahan Allah menambah lagi nikmat tersebut. Mudah-mudahan Allah menambah dan menjaga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berupa keimanan dan keislaman kita yang kita miliki pada saat ini. Maka banyak-banyaklah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk juga nikmat yang harus kita syukuri adalah Allah memberikan kita kesempatan untuk, ya, hidup di hari-hari yang terbaik ini. Ya, hari-hari bulan Zulhijjah. Kata para ulama, inilah musim ibadah yang terpanjang. Ya, bulan haram. Ya, 3 bulan, ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Adapun bulan Rajab, ya, terpisah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Ya, Allah memiliki bulan-bulan haram. Ya, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka, ya, jangan kalian berbuat zalim di dalamnya. Jangan kalian berbuat zalim di dalamnya. Jangan berbuat dosa. Ya, ketika ada, ya, satu waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahala dilipat gandakan di dalamnya, maka pasti kebalikannya, orang yang melakukan dosa pasti berlipat ganda juga. Ya, namanya juga bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang kita berada di 10 awal bulan Zulhijjah yang tadi sudah disebutkan hadisnya oleh, ya, Ustaz Hasrul. Ya. Ma min ayyamin al-amalus salih fiha aw fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada amalan soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, iya, yang dilakukan seorang hamba paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada hari-hari, ya, 10 awal bulan Zulhijjah ini. Ya. Kita garis bawah di sini, ya, al-amalus soleh. Jadi silahkan memperbanyak amalan-amalan soleh yang disunnahkan. Amalan wajib kita tingkatkan kualitasnya. Amalan sunnah, ya, kita perbanyak. Salah satunya puasa. Ya, jangan sampai kita ada yang termasuk mempertanyakan itu. Ada beberapa kaum muslimin mempertanyakan, tidak ada sunnahnya itu puasa Zulhijjah. Tidak ada contoh langsung. Ya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, bagaimana bisa antum pertanyakan tentang sunnahnya ini, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan secara umum.
ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabbu ila Allah. Ya. Maka puasa bagian dari amal soleh. Puasa bagian dari amal soleh. Apalagi puasa ini kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya, paling dicintai oleh Allah, bahkan diklaim oleh Allah sebagai ibadah miliknya sendiri. Allah yang langsung membalasnya. Maka ini ya, sebagai pembuka dan ya, semangat untuk kita untuk betul-betul memanfaatkan momentum Zulhijjah ini. Ya, memperbanyak amal soleh. Ya, salah satunya adalah puasa di 10 dari tanggal 1 sampai 9. Tanggal 10 jangan puasa ya. Tanggal 10 haram puasa karena hari lebaran. Kemudian ditambah dengan hari-hari tasyrik. Itu haram berpuasa di dalam. Ya, harus kita berbuka puasa dan bergembira dengan hari-hari tersebut. Nah, begitu pula dengan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Ya, membaca Al-Qur'an. Salah satu sunnah yang sudah ditinggalkan di zaman sekarang itu adalah bertakbir, takbir mutlak. Semenjak masuknya 1 Zulhijjah itu sudah boleh kita melakukan takbir, senantiasa mengucapkan takbir. Ya, dalam hadis Nabi SAW, fa'aksiru fihinna at-tahlil wa takbir wa tahmid. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah ya ucapan la ilaha illallah, Allahu akbar walhamdulillah, atau takbir seperti takbir lebaran, ya, hari-hari tasyrik yang diperintahkan setelah setiap selesai salat wajib. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema tablik akbar kita ini yang diberikan amanah kepada kami yaitu bukti cinta sang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita sebut dengan sang kekasih Allah, tadi sudah disebutkan Ustadz Hasrul bahwa beliau adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kenapa tema ini penting untuk kita kaji lagi? Karena memang ini momentumnya. Setiap tahun, ya, setiap memasuki bulan Zulhijjah, ya, kita senantiasa teringat dengan sejarah kehidupan sang Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Apalagi memang di bulan Zulhijjah ini ada 2 ibadah yang sangat agung, yang tidak terlepas dari kisah perjalanan kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bahkan 2 ibadah ini diambil pensyariatannya dari kisah kehidupan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ada ibadah haji yang salah satu dari rukun Islam yang wajib ditunaikan kepada seluruh kaum muslimin jika sudah sampai syaratnya. Jika sudah mampu terpenuhi syarat untuk menunaikannya. Kemudian ada ibadah kurban, juga diambil dari kisah kehidupan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka kita angkat tema ini untuk mengingat perjalanan sejarah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita figur-figur dalam Islam. Memberikan kita sosok-sosok yang patut kita teladani. Patut kita contoh. Dan sosok inilah yang kita teladani agar nanti dengan kita meneladani mereka-mereka ini, kelak kita juga bisa mendekati apa yang telah mereka dapatkan. Meskipun misalnya gelar kekasih Allah ini hanya didapatkan oleh 2 orang saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittakhadhani Allahu khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikanku kekasih Allah sebagaimana Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya lebih dulu. Jadi
Kekasih Allah, gelar kekasih Allah itu hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Akan tetapi dengan mencontoh ya mereka, ya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka ya, kita berusaha untuk mendapatkan ya, karakter penghambaan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita mencontohi mereka dalam rangka mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya keberkahan itu meliputi kita menjadi hamba-hamba Allah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita betul-betul ya menjadi hamba Allah yang sempurna, ya menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan penghambaan yang sebenar-benarnya hamba, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, yang ketiga, memang zaman sekarang ini ya umat ini sangat haus dengan teladan-teladan. Ya, sangat haus dengan contoh atau figur. Ya, kita lihat sekarang ya, banyak sekali figur-figur yang dicontoh oleh generasi kita, tetapi figur ini tidak mendatangkan atau menghadirkan karakter generasi Rabbani. Tidak menjadikan anak-anak kita ini semakin cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka mengambil figur-figur di luar Islam. Padahal sebenarnya ya, figur dalam Islam ini itu sudah sangat banyak. Ya. Bahkan kita cukupkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja itu sudah cukup. Ya, apalagi memang ini wajib. Ya, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian benar-benar cinta pada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an, fattabi'uni, maka ikuti aku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tujuannya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan tujuannya adalah agar kita juga menjadi hamba Allah yang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah Khalilullah, adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kita pada momentum tabligh akbar ini kita mau bahas surah As-Saffat ya, tentang kisah penyembelihan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Karena kalau kita mau bahas semua ibrah dan hikmah dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak cukup 1 jam 2 jam. Subhanallah, tadi malam itu saya sampai tidur jam 1 apa jam 12 itu, saya baca kembali, saya tidur, saya terbangun sedikit, saya teringat lagi ibrah-ibrahnya itu sampai tidak bisa tidur sampai subuh. Banyak sekali ibrah yang kalau kita kaji itu subhanallah. Makanya wajar kalau beliau mendapatkan gelar Khalilullah. Wajar kalau Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Dan ini salah satu keistimewaan dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Keistimewaan dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Salah satu penyebabnya karena beliau itu mendapatkan ujian dalam hal-hal yang beliau cintai. Ya, mendapatkan banyak ujian dalam hal-hal yang beliau cintai. Ya, misalnya beliau itu diuji dengan ayahnya. Beliau harus berpisah dengan ayahnya. Setelah beliau berdakwah kepada ayahnya, mendakwahkan tauhid, ya, mengajak berdialog ya, dengan apa? Dengan cara yang hikmah. Akan tetapi ayahnya mengusir beliau, menolak dakwah beliau. Ini ujian pertama. Maka beliau pun harus meninggalkan ayahnya, padahal beliau cinta kepada ayahnya. Bahkan beliau di dalam Al-Quran meminta kepada Allah untuk memberikan ampunan kepada Nabi Ibrahim, saking cintanya kepada ayahnya. Ya, namun Allah melarangnya karena Allah tidak memberikan ampunan kepada orang-orang yang orang-orang kafir. Ini kesedihan atau ujian cinta yang pertama yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua,
Beliau diperintahkan untuk apa? Setelah sekian lama meminta kepada Allah untuk diberikan anak, ya, lahirlah Ismail alaihissalam. Tiba-tiba muncul perintah untuk, ya, dijauhkan anaknya, diperintahkan untuk, ya, anaknya itu dikirim ke tempat jauh. Ya, ini ujian cinta yang kedua. Ya, dan Nabi Ibrahim alaihissalam mendahulukan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang ketiga, ya, baru besar anaknya ini besar, sudah mulai dekat dengan Ismail alaihissalam, seorang ayah yang sudah semakin tinggi cintanya kepada anaknya ini, anak satu-satunya, tiba-tiba muncul lagi, ya, ujian cinta yang selanjutnya. Ya, diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Ya. Inilah memang berat. Makanya dalam ayat itu, wa inna hadza labala'un mubin. Ya, sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dalam hal-hal yang beliau cintai, kemudian beliau berhasil. Makanya wajar beliau mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Beliau mendahulukan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengorbankan cintanya, cinta dari kecintaan yang dia miliki demi untuk merealisasikan, membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk merealisasikan bukti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi inilah, ya, sebab kenapa, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam disebut sebagai Khalilullah. Kemudian ada keistimewaan yang lain, ya, di dalam surah, coba slide-nya yang sebelumnya. Ya, ada banyak keutamaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ini yang pertama, ya, dalam surah An-Nisa ayat 125, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Selanjutnya, ya, nah ini pujian-pujian yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Hud. Ya, sangat halim. Ya, kata para ulama tafsir, standar para nabi itu adalah al-halim. Ya, sifat standar dari para nabi itu adalah al-halim. Itu sifat standar. Ya, makanya dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam penting senantiasa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keturunan yang halim. Ya, kita bisa pakai doa itu, Rabbi habli minas sholihin, atau, ya, Allahumma basyirni bi ghulamin halim. Allahumma basyirni bi ghulamin halim. Ya Allah, berikan, ya, aku keturunan yang halim, yang memiliki sifat yang halim. Kemudian munib, ya, senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain yang sangat panjang ini, ya, dalam surah An-Nahl ayat 120 dan 123. Ya. Allah Subhanahu wa taala memuji sifat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahim kana ummah." Ya, ini sifat selanjutnya. Qanitan lillah hanifa, ya, wa lam yakun minal musyrikin, syakiran li an'umi. Ya, di sini Allah menyebutkan 5 sifat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Pertama, ummah. Inna Ibrahim kana ummah. Subhanallah, umat, kita tahu artinya umat apa? Umat, ya, sekelompok kaum yang banyak jumlahnya. Ya. Tetapi Allah menyebutkan Nabi Ibrahim itu sebagai umat sendiri. Artinya, kata para ulama, ya, jama'a fihi, yakni hisalun katsirah. Ya, Nabi Ibrahim itu mengumpulkan sifat-sifat karakter-karakter baik yang sangat banyak. Yang biasanya itu karakter-karakter ini, ya, dimiliki oleh perorangan. Ya, mungkin ada orang yang penyabar, tapi ada yang tidak taat beribadah, ada yang rajin bersyukur, ya, tapi tidak penyabar. Ya, Nabi Ibrahim memiliki semua karakter-karakter terbaik itu. Ya, makanya disebut sebagai umat dan dijadikan sebagai imam, patut untuk dicontoh.
Ya, karena Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengumpulkan keteladanan tersebut. Ya, makanya beliau dijuluki oleh Allah atau digelari oleh Allah Subhanahu wa taala umman. Inna Ibrahim kana ummah. Ya, beliau memiliki karakter-karakter karakter akhlak yang mulia terkumpul pada beliau semua. Kemudian qanitan lillah. Ya, qanitan lillah, senantiasa tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, tidak pernah mengeluh. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam disuruh berdakwah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam diperintahkan untuk mengirim Hajar alaihissalam dan anaknya Ismail ke tanah Gersam, Nabi Ibrahim langsung melaksanakan perintah tersebut. Iya, tanpa bertanya-tanya, apa gunanya ini? Apa? Kalau kita biasanya kan begitu mengeluh. Dan memang itu sifat bawaan dari manusia. Innal insana li rabbih lakanud. Ia senantiasa mengeluh. Kata ulama tafsir al-kanud, kanud guna atau kanud di sini artinya adalah senantiasa mengingat musibah tapi jarang mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jarang mengingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sering mengeluh. Ya, disuruh sholat mengeluh. Ya, disuruh ini mengeluh. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu qanitan lillah. Ya, senantiasa patuh, tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa banyak bertanya. Ya, tanpa banyak bertanya. Dan inilah seharusnya karakter yang kita juga ambil dari keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Iya, tunduk dan patuh kepada perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini karakter Islam. Islam itu artinya istislam, menyerahkan diri, penyerahan diri, tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, maka lil mu'mini wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas orang yang mengaku beriman kemudian datang perintah Allah Subhanahu wa taala, datang pilihan-pilihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya, kemudian dia punya pilihan yang lain. Kemudian dia punya pilihan yang lain. Padahal dia mengaku berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika datang perintah, ketika ada larangan, nanti dulu, begini dulu, apa gunanya? Banyak sekali keluhannya, banyak alasannya. Ya, Nabi Ibrahim memberikan kita keteladanan. Ketika datang perintah, langsung dilaksanakan. Sami'na wa ata'na. Kami taat dan kami dengar dan kami taat. Ya, bukan sami'na wa asaina. Ya, kami dengar dan kami langgar. Ya, kami dengar dan kami langgar. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam qanitan lillah. Ya, ibadahnya sangat giat dan sangat taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hanifa. Ya, condong kepada tauhid. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam senantiasa menjunjung tauhid Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau menjaga agar tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mensekutukan Allah. Ya, langsung kelima senantiasa keempat menjauhi kesyirikan. Walam yaku minal musyrikin. Ya, lam yaku dalam bahasa Arab ini, lam di sini adalah harfu yaku di sini ada fi'lul mudhari. Yang paham bahasa Arab fataunya lam yaku. Nabi Ibrahim tidak pernah melakukan kesyirikan. Nah, ini perlu ditekankan dalam penyampaian ini, karena sebagian kita itu ada yang taat, ada yang menganggap bahwa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sebelumnya itu pernah melakukan kesyirikan. Berdalih bahwa Nabi Ibrahim ketika berdakwah beranjak dari Babilonia, tempat beliau mendakwahi kaumnya yang menyembah patung, kemudian mendapati kaum yang menyembah benda-benda langit. Dalam ayat disebutkan Nabi Ibrahim melihat bintang, kemudian mengatakan ini Tuhanku. Ketika
hilang, datang bulan, Nabi Ibrahim bilang ini Tuhanku. Iya. Dan dalil ini membantah anggapan tersebut bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam pernah melakukan kesyirikan. Ya, lam yakun minal musyrikin. Ya, dalam lanjutan ayatnya juga nanti, wa makana minal musyrikin. Nabi Ibrahim alaihissalam itu sejak kecil itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rusyd, ya, petunjuk. Ya, telah memberikan petunjuk, dan Nabi Ibrahim alaihissalam sangat menghindari yang namanya kesyirikan. Ya, baik itu yang kecil maupun yang besar. Dan yang kelima, syakiran li an'umi. Syakiran li an'umi. Ya, an'um. Ya, senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sedikit. Ya, yang sedikit. An'umi. Kata para ulama dalam bahasa Arab itu an'um ala wazni af'ul atau an'um itu artinya adalah nikmat yang jumlahnya kurang dari 10. Nikmat yang kurang dari 10 jumlahnya. Nabi Ibrahim itu orang yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang detail. Ya, mungkin nikmat penglihatan, nikmat bangun tidur, nikmat tidur, yang kebanyakan kita itu lupa dengan nikmat-nikmat itu. Kita ini kebanyakan nanti mau bersyukur dalam hal-hal yang besar. Dalam pernikahan, syukuran. Ya, kelahiran, syukuran. Ya, naik jabatan, syukuran. Ya, tapi nikmat yang senantiasa kita rasakan ini kita lupa. Ya, nikmat bangun tidur. Ya, itu nikmat besar. Nikmat bisa buang air. Ada orang-orang yang ya, punya penyakit tidak bisa buang air. Itu nikmat besar. Ya. Makanya memang betul ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, nikmatani maqulun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhat wal farj. Ya, ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai di dalamnya. Padahal dua ini senantiasa ada dalam dirinya dan senantiasa dirasakan. Nikmat sehat dan waktu luang. Nikmat sehat dan waktu luang. Nanti pas sakit baru dia rasa, ternyata enaknya itu sehat. Baru sadar. Nanti pas sudah tidak ada waktunya, sudah sibuk, baru dia sadar, nikmatnya itu waktu ada ada waktu luang bisa begini, bisa mengaji, bisa ini. Dia baru sadar. Nabi Ibrahim alaihissalam itu mensyukuri nikmat-nikmat yang kecil. Senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang detail dan kecil. Nah, maka ini dalam ayat ini Allah menyebutkan 5 sifat yang diberikan, yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, maka wajar kalau Nabi Ibrahim alaihissalam disebut dengan Khalilullah. Ya, Khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan setelahnya Allah memberikan bonus 5 juga. Ya. Setelah Nabi Ibrahim menjalankan 5 ini, wajtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Ya. Coba mana ayatnya tadi? Ya, kemudian Allah memilih beliau, menjadikan beliau nabi yang utama, Abul Anbiya. Kemudian Allah memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Kemudian yang ketiga, wa atainahu fid dunya hasanah. Wa atainahu fid dunya hasanah. Allah mengekalkan penyebutan tentang Ibrahim. Semua agama samawi itu memuji Ibrahim alaihissalatu wassalam. Orang-orang Yahudi memuji Nabi Ibrahim. Orang-orang Nasrani memuji Nabi Ibrahim. Orang-orang Islam memuji Nabi Ibrahim. Wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim. Dan kami tinggalkan untuk orang-orang setelahnya agar mereka senantiasa mengingat Nabi Ibrahim. Mengingat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahima hanifa. Sebelumnya itu wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Yang keempat, beliau termasuk orang-orang soleh di akhirat nanti. Dan yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi melakukan 5, Allah memberikan 5. Melakukan 5, Allah memberikan keutamaan 5 selanjutnya. Baik. Sebenarnya masih banyak sekali
Ya, kalau kita mau lanjut lagi, tidak cukup waktunya. Ya. Keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Salah satunya juga yang tidak apa-apa kita sebutkan, kita belajar bagaimana Nabi Ibrahim itu tentang tawakal yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tawakal yang tinggi. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu dilempar ke dalam lautan api, ketika Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaum penyembah patung, setelah beliau berdialog menghancurkan patung-patung, kemudian diajak untuk berpikir, Nabi Ibrahim cerdas. Nabi Ibrahim cerdas. Nabi Ibrahim mengajak orang-orang yang menyembah patung ini untuk berpikir. Kenapa kalian ini lima ta'buduna ma tanhitun? Kenapa kalian ini menyembah sesuatu yang kalian buat sendiri? Kenapa kalian menyembah sesuatu yang tidak mendengar dan tidak melihat dan tidak dapat memberikan manfaat dan mudarat kepada dirimu sendiri? Kemudian kaumnya Nabi Ibrahim tidak bisa membantah logika, membantah kecerdasan Nabi Ibrahim ini. Akhirnya satu-satunya balasannya adalah dihukum. Akhirnya Nabi Ibrahim pun dibakar di lautan api yang mereka buat. Nah, dalam kisah ini, ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sudah dilemparkan dengan manjanit, dengan ketapel yang besar, tiba-tiba malaikat datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, menawarkan bantuan. Nabi Ibrahim, apakah kamu membutuhkan bantuan? Tetapi apa kata Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam? Amma minka fala. Kalau dari kamu, saya tidak butuh bantuanmu. Amma minallah, akan tetapi kalau dari Allah, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Beliau mengucapkan cukuplah Allah sebagai penolong. Dan subhanallah, dengan tawakalnya Nabi Ibrahim yang tinggi ini, maka Allah pun merubah api menjadi sejuk dan menyelamatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api, "Kuni bardan wa salama." Wahai api, jadilah sejuk dan menyelamatkan. Seandainya Allah berfirman hanya menjadi dingin, Nabi Ibrahim bisa mati karena kedinginan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan api itu bardan wa salama li Ibrahim, akhirnya Nabi Ibrahim selamat meskipun yang lain terbakar. Ini pelajaran untuk kita juga. Allah mampu mengatur segala sesuatu. Allah mampu mengatur segala sesuatu. Sunnatullahnya api itu harusnya membakar, panas. Tetapi Allah mampu merubah keadaan. Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari kobaran api terbakar. Dan inilah salah satu sebab Nabi Ibrahim alaihissalam juga mendapatkan satu kemuliaan yang tidak didapatkan oleh Nabi Muhammad alaihissalam, yaitu nanti pada hari kiamat Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang pertama kali mempakaikan pakaian. Adalah orang yang pertama kali mendapatkan pakaian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum musyiruna yaumal qiyamati qurran." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian itu pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan tidak disunat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wa awwal saat, dan yang paling pertama Allah Subhanahu wa taala pakaikan pakaian adalah Ibrahim alaihissalam.
Ya.